pasti ada yang aneh. Ada yang hal-hal yang aneh. Tanya temen yang bisa sih kata gue kan. Terus temennya sepupunya laki gue bisa. Ada ke rumah kata dia, iya ada ibu-ibu yang ngikutin pengen dia jadi anaknya kata dia. Jadi mata batin anak gue tuh dibuka secara paksa loh sama perempuan itu supaya anak gue bisa ngeliat dia. Nah ketika anak gue ngeliat dia jelas kaget dong kan, nggak pernah ngeliat sosok seperti itu gitu. Dan tiba-tiba ngeliat. Jadi ya seperti itu akhirnya, makanya dia nolak terus, anak gue nolak, akhirnya di Ya, jadi Kak Wita katanya pernah mengalami sesuatu kejadian yang horor atau kejadian-kejadian aneh. Bisa diceritain? Nggak sebegitu banyak sih. Berawal pokoknya gue sadar tuh gue lebih sering ngedenger, bukan seneng, gue lebih sering maksudnya, nggak seneng sih putus. Gue lebih sering ngedenger ketimbang ngeliatnya. Kalau misalnya ngedenger gue tuh berawal dari SMP. Di SMP tuh kelas 2 latihan nari kan sampai sore. Nah lihat-lihat tuh papan sambil nungguin gurunya siap-siap untuk pulang gitu. Ngeliatin apa? Papan ini apa namanya, nama-nama guru kan ada sih biasanya di itu susunan strukturnya susunan kepala struktur. sekolah ini gitu. Nah dari ruangan wakil kepala sekolah di belakang tuh kayak ada suara nangis kayak gitu suaranya. Kayak anak kecil atau orang kayak dewasa perempuan pokoknya, tapi bukan suara anak kecil. Suara perempuan. Itu satu. Terus kedua pulang haji. Dulu rumahnya di kampung, jadi sawah-sawah gitu dan masih kebon gitu ngelewatinnya. Pulang hajinya itu sore berarti ya? Habis maghrib, habis isya lah pulang haji. Enggak, mau maghrib ya, habis main, bukan mau ngaji, habis main. Dari rumah teman pulangnya lewat sawah-sawah itu. Nah, jadi mau maghrib posisinya, dan itu kalau nggak salah lagi halangan. Terus dengar suara kayak gitu juga kayak gitu. Yang di awal itu ketika di sekolah nanya, lu denger gak sih kayak suara kayak cewek kayak gitu? Jadi enggak gitu, memastikan. Lo nanya sama orang lain gitu, memastikan kalau suara itu beneran ada apa enggak? Iya, karena bukan cuma sendiri kan di situ. Jadi nanya, lu denger juga sih? Enggak, kata dia kayak gitu. Anjir, berarti gue sendiri nih yang denger kan. Udah gitu, udah next sih nggak pernah sih, atau mungkin karena gue terlalu cuek ya. Nah, ya mulai lagi adalah ketika gadis pulang ke rumah nenek di kampung juga. Orang kampung, mohon maaf, jadi ceritanya terlalu banyak di kampung. Nah, di kampung juga itu kondisinya jam 1, tante itu kan jualan pecel lele di depan rumah. Jam 1 siang? Bukan, jam 11 malam. 11 malam. Wow. Itu posisinya habis nemenin tante jualan di depan rumah. Depan rumah itu pasar dan dia jualannya di pasar gitu. Pulang-pulang tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin. Belok-beloknya kok ada. Kayak dengar suara langkah kah? Enggak, atau kayak kalau kita ada yang ikut jalan di belakang kan. Oh iya, kayak perasaan kan? Iya, kayak gitu. Nah, puncaknya adalah kok semakin gua jalan semakin cepet, kayak dia juga ngikutinnya juga semakin cepet gitu. Puncaknya adalah ketika gua nengok rumah nenek gua kan tingkat, gue mau ke atas, gue kan tidur di atas. Gue mau ke atas, nah pas perpindahan dari rumah 1 ke rumah 2 tuh gue nengok, anjir sekelibatan warna putih kayak asap gitu. Tapi berbentuk kayak orang, tapi nggak kelihatan muka atau kepalanya berbentuk sih, cuma kayak berbentuk kayak badan, kayak baju gitu warna putih, tapi kayak asap. Enggak sih, kayak tembus pandang gitu. Iya benar-benar. Karena warna putih jadi kayak asap kayak kan, kabut gitu ya. Kayak kabut. Dan itu kelebat beberapa detik doang. Langsung gue lari ke atas. Biasanya ya orang yang kalau misalnya kayak ditujukin kayak gitu biasanya kebanyakan tuh kayak diem nggak berkutik gitu loh, dan lo masih bisa lari, keren sih. Terus kalau itu enggak sih, karena mungkin gue dulu sempet kerja di radio dan radionya emang serem sih. Anak-anak atas kan 2 radio 1 dan radio 2. Nah anak-anak radio 2 tuh kalau siaran sore ataupun malam tuh pada nggak berdiri sendiri, karena emang sering banget namanya kan biasanya enggak kan, misalnya di luar tuh ngidupin tip juga kan untuk ngecek siarannya bener nggak maksudnya suaranya bagus atau enggak. Tiba-tiba ngegedein sendiri cuy, gila, bayangin volumenya. Mana kayak apa sih, tip itu kan kayak yang diputar itu. Yang diputar itu kan, kalau angin kan nggak mungkin ya, error juga nggak mungkin tiba-tiba gede itu. Jadi penyiar atas tuh lari ke bawah, kenapa itu gedein sendiri, kata dia tipnya. Itu di radio sini enggak ya, atau belum tunggu aja. Kan udah pernah kaki anak kecil. Iya udah pernah kaki. Ceritain dong.
Iya, jadi ya waktu itu. Nanti nonton podcastnya aja. Oh, udah ada ya? Udah ada videonya. Kayak gagal aja. upload nggak? Enggak. Terus nextnya lebih sering ketika punya anak sih, bukan gue yang ngerasain tapi anak gue. Jadi gue tuh tipikal sebenarnya orang nggak segitu percaya dengan begituan, mungkin ada tapi gue nggak ngerasa karena gue nggak percaya gitu karena ya. lo kayak terlalu cuek, bodo amat lah gitu. Bukan kali atau apa. Mungkin gitu. lo kayak pernah denger gitu tapi lo kayak bodo amat lah gitu. Jadi nggak terlalu sensitif. Saat itu pulang maghrib dari perumahan gitu, terus dari situ anak gue masih umur berapa ya, baru setahun atau belum baru satu tahun Kecil gitu. banget, apalagi anak kecil ya. Iya, itu nangis dan badannya panas. Udah dibawa ke dokter anak, dokter spesialis, beberapa kali ke dokter, dan hasilnya tuh nggak membaik loh, masih panas. Nah, ketika itu laki gue dimimpiin visual ada anak kecil ditabrak angkot dan matanya keluar sebelah. Jadi laki gue berasumsi kalau wah berarti anak gue ini jangan-jangan ke sambet nih gitu. Akhirnya sama dia dibacain 3 full terus ditiupin di kakinya, di perutnya. Ketika di perutnya tuh anak gue langsung, kan lagi tidur, langsung ngotot, langsung nunjuk-nunjuk, "Pak, itu pak," gitu, dia langsung nunjuk-nunjuk gitu. Habis itu ya udah sembuh. Ya, itu sampai sekarang sih dibahas. Ke dokter mah jojong habis 500 ya, tapi ternyata sakitnya bukan sakit medis, tapi sakit karena ketempelan. Itu kan setelah anak lo lahir 1 tahun ya. Terus pas lo lagi hamil tuh biasanya kan wanita-wanita hamil tuh kayak cenderung diganggu gitu kan sama makhluk-makhluk kayak gitu. Lo pernah nggak sih? Nggak pernah atau kayak enggak. Soalnya kalau kata ini atau gue terlalu cuek mungkin kalau kata nyokap gue, ceritanya nyokap gue waktu nyokap gue mengandung gue, itu dia sering banget dari usia kandungan nyokap gue tuh dari muda, masih usia kandungan muda banget tuh udah mulai kayak gue nih jadi incerannya tante-tante Miss K itu. Jadi waktu pas udah bulannya lahiran, bulan ke-9 tuh pertama itu nyokap gue tuh kan tidur di kamar tuh kan ngadep ke pintu tuh. Di pintu tuh pokoknya setiap malam tuh selalu ada aja cewek yang nyisir terus kayak ngeliatin nyokap gue tuh kayak senyum, kayak seneng gitu loh, tapi kayak tertujuin tuh ke perut nyokap gue gitu. Jadi terus kata nyokap gue juga pas besok siangnya gue mau lahiran, malamnya ini nyokap gue tuh nggak bisa tidur karena kayak di rumah itu, sekeliling rumah tuh ada yang terbang, ada yang terbang gitu ya, suara kayak gitulah. Dan emang katanya tuh kayak ngincer gue yang masih dalam perut gitu. Jadi nyokap gue tuh kalau gue ngerasa takut gitu tuh nyokap tuh bilang, "Ngapain sih takut? Kamu tuh dari dalam perut aja udah temenan sama mereka gitu." Tapi lu nggak sensitif gitu ya? Tapi gue biasanya kan kalau diikutin dari dalam perut biasanya ada beberapa yang sensitif gitu, jadi bisa lihat atau mungkin kayak lo kayak cuek gitu. Tapi kalau kayak pas di kosan gue tuh kayak cuman suara gitu doang sih. Anjir, lu berani masih di kosan? Ya karena gue mikirnya di kosan rame, seandainya gue ditunjukin dia pun gue bisa teriak gitu kayak, "Woi, tolongin gue," gitu. Tapi cuman nggak pernah sampai ditunjukin sih. Alhamdulillah ya cuy. Iya, karena waktu pas awal gue ngekos tuh ya, om gue tuh ada yang emang bisa. Nah pas pindahan kosan tuh kan om gue kayak meriksa ke kosan, ke bagian belakang tuh ada katanya gitu. Nah terus om gue tuh ngomong kayak gini sama gue, itu di belakang itu ada tapi nggak ganggu kok. Terus tante gue tuh langsung marah, "Kamu nih Mas, gak ngapain diceritain ke anak yang ntar malah takut." Dan dari situ gue kayak bodo amat lah, katanya lo kan gak bakal ganggu gue gitu. Nah selama gue gak ganggu lo nah terus pas kan gue pindah kosan tuh baru seminggu lebih ini gue pindah kosan. Nah pas gue pindah kosan tuh gue pas packing itu kan di kosan gue tuh lantainya 2 lantai tuh. Nah lantai atas tuh nggak ada orang kan, cuma ada lantai bawah. Jadi gue tuh pas mau pindah kosan, mau packing bareng tuh numpang nginep di kamar yang bawah kan. Oh sekarang tidur di atas sendirian? Enggak, kan gue udah pindah kosan. Oh. Jadi gue di atas tuh cuman beresin barang tuh malam sama 2 kawan gue. Ini gue tuh mau bikin video gitu loh, kenang-kenangan gitu kan. Mana lampu kamar gue tuh mati. Untungnya matinya pas udah mau gue tinggalin kan. "Ih janganlah," kata gitu. Nanti ada yang ngikut. Terus ketika tuh kayak kita langsung
merindingnya tuh bareng-bareng loh. Gue langsung gini, terus ih anjir merinding, dan gue juga ngerasain merinding gitu. Terus apa sih, pas besokannya, pas gue mau ngejalin barang-barang, mau bawain turun ke bawah, gue tuh gini loh, pamit. Gue tuh masuk kamar gue sambil ngunci kamar gue tuh pamit, gue pindah ya gitu, orang yang di sini jangan ikut. Terus tiba-tiba gue langsung merinding gitu loh, gue langsung merinding, anjir kata gue. Terus gue kayak ngerasa ada yang merhatiin, terus langsung gue kunci, gue langsung turun. Percaya nggak percaya sih, biasa kan di namanya tempat itu kosan tuh bener kosong. Mana kita kan libur kuliah 4 bulan coy, kosong. Seneng ya, orang ditinggalin 3 hari aja udah ditempatin. Mereka udah, wah tempat bagus nih. Iya. Terus gue juga inget sih itu zaman SMA gue masih jadi cabe-cabean ya, boncengin sama kan gue malam-malam. Mereka menginap di rumah. Itu emang kita lagi ngomongin apa ya, lupa, kayaknya tentang mistis juga deh. Tiba-tiba tuh leher tuh panas banget, bener-bener panas, kayak ada hawa panas gitu. Kayak terus itu hilangnya agak lama sih, kayak hawanya panas gitu kan, kayak ada apa ya, kayak hawa panas gitulah di leher. Iya katanya sih kan kalau kita ngomongin mereka gitu, kita itu bilang tuh kayak terpancing, wah gue diomongin. Terus bakar-bakar di samping rumah gue dulu zaman SMP. Emang temen gue tuh sensitif dan suka diikutin emang katanya. Nah temen gue kerasukan cuy, mana punya rumah ini, kata dia kayak gitu. Tiba-tiba gitu ganggu. Iya anjir, berapa kali sih ada dia dibawa. Ya kan kita nggak ada yang bisa nyembuhin cuy. Dibawa. Oh jadi kawan lo itu bukan yang punya rumah? Di rumah gua. Oh di rumah lo. Jadi yang nunggu di rumah lo tuh kayak nggak terima gitu? Karena emang di belakangnya agak kan kebun gitu, belakang sumur lagi. Nah kalau masalah nggak terima itu waktu gue SMP sih. Gue waktu SMP tuh kemah kan, di kemahnya tuh emang apa sih, tempat daerah di sana gue SMP tuh daerah Ogan tuh emang ini loh, kayak rawa gitu. Iya jauh ya, kayak bekas rawa gitu kan. Emang ada SMP yang kita orang tuh kemah di SMP yang kebetulan udah tua lah umurnya, dan banyak ada 3 pohon gede-gede gitu. Nah pas kita kemah itu, pas malam-malam itu kan kemah itu kan pasti ada apa sih, dibatasin loh, ini untuk anak kemah dibatasin cuman kayak pakai tali-tali gitu doang. Jadi kalau orang tuanya yang mau jenguk tuh nggak boleh lewat tali itu, harus lewat sebelah sana. Jadi kan biar ke data gitu siapa aja yang masuk ke situ. Nah katanya juga sih, katanya kan ada orang pinter, maksudnya udah magerin tempat itu biar aman lah ya, namanya juga kita di alam terbuka gitu, di sekolahan gitu, mau ngadain acara gitu kan pasti izin dulu lah gitu sama mereka yang tak terlihat gitu. Nah dan salahnya emang udah diwanti-wanti sih, jangan ngelewatin tali itu, dan masih aja gitu ya, biasalah orang tua gitu, anaknya nerobos aja gitu, mau cepetnya aja gitu kan. Dan pas puncaknya itu pas api unggun, api unggunnya tuh kebetulan tuh di bawah pohon gede gitu. Pohon apa sih yang pohonnya tuh banyak duri-durinya itu loh. Nah itu tuh emang udah gede banget, jadi begitu api nyala itu tuh yang pertama awal itu anak-anak SD yang tumbang kesurupan, bener-bener tumbang. Jadi gitu ya, kesurupan masal bener-bener kayak. Nah gue tuh kan masuk SMP, jadi kan barisan SMP kan masih ini sampingan sama anak SD kan, cuman ada 2 baris itu anak SMP. Misalnya anak SD tuh pertama tuh pingsan gitu, oh mungkin kecapean gitu kan, dan gak lama itu ini apa sih, mulai jerit-jerit gitu loh. Dan gue tuh ngerasa, tadinya gue pikir di api unggun tuh kayak bentuk keris gitu, terus ada muka gitu loh. Tadi hayalan gue doang kan. Ternyata setelah kemah selesai itu, gue tanya sama kawan-kawan gue tuh beneran, dan banyak apa sih, dokumentasi acara itu banyak banget yang kayak bentuk pala lah, terus yang cewek lagi duduk yang setengah badan tuh bener-beneran banyak. Dan gue tuh nih kan habis setelah api unggun tuh ada pensi tuh. Nah pensi itu kayak di sini nih anak-anak nih ngelingkar ke panggung di sana, dan gue tuh sampingan sama kawan gue kesurupan coy, dan gue tuh nggak tahu kalau dia tuh udah kesurupan dari tadi. Bayangin nggak sih, gue kayak sampingan sama setan gitu kan. Jadi kayak kan nonton kayak gini kan, dia tuh emang udah, dia kesurupannya diem aja. Iya dia tuh tadinya ngobrol-ngobrol kan sama gue tuh, gue bilang gue takut lo, balik aja yuk ke tenda. Dia bilang jangan, ntar di tenda malah ada atau gitu kan. Oh mungkin karena pancing karena dia ngomong gitu. Oh mungkin ntar di tenda malah ada. Terus gue mikir gini,
kayaknya di tenda tuh kayaknya bakal aman loh, dan gue tuh nggak mau loh kalau gue berpikirnya gini, ntar orang kesurupan deket gue, ntar gue takut, karena gue merasa takut gue ikutan gitu kan. Terus gue tuh kayak ngeliat ke panggung tuh, kayak di belakang panggung pentas tuh kayak ada apa sih, orang gede gitu. Terus gue gini kan, terus gue bilang sama kawan gue, lo lihat nggak sih di sana tuh, jadi tuh kan gini doang kan, kayak dia gini nih, posisinya tangannya gini tapi dia gini kan, dia diem aja. Kata gue, dia ini ngapa sih, entah dia ini capek apa emang orangnya tuh matanya sinis gitu loh, sipit orangnya kayak lo inilah matanya. Tiba-tiba dia tuh kayak gini, lama-lama itu nangis dia tuh nangis kayak gitu, kayak berlinang gini tapi suaranya pelan gitu. Dan gue kayak kaget, kenapa kah, kata gue kan, gue gini kenapa, kata gue. Terus tiba-tiba blok, anjir gak sih. Dan itu tuh kayak gue sama dia tuh kayak memisahkan diri dari kawan-kawan gue tuh, gue tuh sebelah sana gitu, dan gue tuh sama dia tuh kayak nyari tempat enak, duduk sini aja lah gitu. Terus blok, gue bingung dong, gue langsung manggil siapapun orangnya, kayak kakak pembina itu langsung gue panggil, langsung digotong. Dan dia kesurupan, gue mikir anjir berarti anaknya ini dari tadi dong gitu. Dan itu pertama gue ngeliat orang surupan. Kalau misalnya ngebayang gitu, gue pernah lagi jalan-jalan ke luar kota di Jakarta. Nah itu di deket stasiun Juanda kalau nggak salah. Nah itu tuh kan kalau misalnya karena keluarga besar, kalau nyewa hotel kan mahal. Jadi kita inisiatif nyewa apartemen. Nah di apartemen itu supaya setiap nutup mata kebayang kayak ada muka cewek ngeliatin kita. Anjir. Untuk cuci muka aja gue pikir gue halu nih gitu kan. Iya, biasanya kan kita kan kalau mandi atau cuci muka tuh pas nutup mata tuh halu gitu ya. Gue halu nih, gue kebayangin apa sih, tapi gue nggak ngerasa ngebayangin apa-apa. Setelah check out, setelah udah keluar dari situ, jadi ada nyokap gue cerita dia juga ngerasain itu. Setiap dia nutup mata itu pasti ada cewek ngeliatin. Makanya dia sampai cuci muka pun melek matanya saking takutnya. Cuci muka mata melek gimana deh, saking takutnya ya. Nah terus yang parah nih ini yang bikin mata batin anak gue kebuka. Kita lagi jalan-jalan ke mall yang ada di Kemiling. Nah di lantai 2 kan emang sepi tuh, jadi kita ke lantai 2. Awalnya gue pikir anak gue cuma takut sama patung, jadi gue ledek-ledekin aja. Pulang dari sana 2 hari 2 malam, setiap malam dia nangis terus, dan nggak mau sama siapa-siapa, mau sama gue. Meluk erat banget, nangis gak mau nyusu gitu kan, masih ASI. Gue kasih susu dia nggak mau nyusu. Kata gue, anjir anak gue kenapa nih? Gue udah firasat pasti ada yang aneh. Ada yang hal-hal yang aneh. Tanya temen yang bisa sih, kata gue kan. Terus temennya sepupunya laki gue bisa. Ada ke rumah, kata dia iya ada ibu-ibu yang ngikutin, pengen dia jadi anaknya, kata dia. Jadi mata batin anak gue tuh dibuka secara paksa loh sama perempuan itu, supaya anak gue bisa ngeliat dia. Nah ketika anak gue ngeliat dia, jelas kaget dong kan, nggak pernah ngeliat sosok seperti itu gitu. Dan tiba-tiba ngeliat, jadi ya seperti itu. Akhirnya makanya dia nolak terus, anak gue nolak, akhirnya diobatin kan, dikasih air minum terus diiniin, akhirnya sembuh. Tapi sampai sekarang masih kebuka mata batinnya, karena menurut yang ngobatin jangan dia berpotensi bagus. Kalau semuanya besar nanti dipondokin atau dikasih pendidikan yang bagus gitu, dia bisa ngobatin orang juga katanya. Padahal dari awal gue udah tutup aja, kasihan, takut nggak kuat anak guanya. Iya katanya, enggak, gue kasih air supaya dia kalau ngeliat yang seperti itu dia ngeliatnya biasa aja, jadi nggak takut gitu. Oh jadi Arsya sampai sekarang masih sih. Terus dari situ kalau setiap Arsya pasti tiba-tiba tutupan, kenapa deh, ada hantu, ada pocong, ada itu, ada hihihi gitulah pokoknya. Terus di Tanjakan Tarahan udah kita mau main ke Kalianda, tiba-tiba anak gue berdiri terus minggir, awas, padahal kosong. Itu di dalam mobil, di motor. Dia di tengah kan. Iya, tiba-tiba berdiri terus awas, minggir, kata dia gitu. Bayangin coy, anak kecil tuh masih bersih, si polos. Dan tambah lagi emang dia udah kebuka kan, mata batinnya udah kebuka, dan dia katanya berpotensi. Dan lo pernah nggak sih kayak iseng nanya sama Arsya, di situ ada apa gitu ya? Dia nggak usah gue tanya pun, kalau udah gerak-geriknya aneh gue tanya pasti dia ngomong gitu. Nah kalau yang kayak gitu biasanya teman-teman laki gue tuh iseng, lagi dibawa dibonceng, Syah ini di sini ada apa, ujung-ujungnya mereka yang takut sendiri gitu. Ada hantu tuh di situ lagi duduk, kata dia. Itu tuh lagi ini, kata dia. Arsya gue ajak masuk konten gue deh kayaknya. Ajak kemana gitu. Terus kalau gue di kamar
pokoknya gue lebih sering ngerasain pas ketika punya anak sih. Lagi itu kamar gue di paling belakang sama Arsya yang sebaik. Gue inget banget, Arsya tuh udah tidur, gue udah tidur. Sebelum dia tidur, gue udah ngajarin dia kan setiap habis mainan suruh tidy up, alias suruh beresin lagi mainan dia. Gue inget banget itu diberesin, Arsya nggak ngelilir karena saat itu ASI, jadi kalau dia ngelilir, dia bangun pasti dia ikut bangun. Dan tahu nggak sih paginya, enggak pagi sih itu kayak gue lupa sih tidur siang atau tidur malam gitu ya, tidur siang kayaknya. Bangun tidur, mainannya udah acak-acakan lagi. Padahal itu udah kayak diberesin, udah diberesin sama Arsya, udah diberesin Arsya dan Arsya nggak bangun. Sedangkan zaman gue masih mengasihi Arsya tuh kalau dia kebangun pasti dia ikut bangun. Jadi nggak mungkin lah kalau dia mainan gitu sendiri gitu kan. Itu udah acak-acakan. Pernah nggak sih dia kayak di rumah lo kayak nunjukin, Bun di situ ada ini gitu di rumah? Dia sering sih kayak lagi mainan di dalam box gitu, ngacak-ngacak baju. Tiba-tiba lari dia, kenapa dia? Itu ada hantu di situnya. Untung dia cuma di dalam lemari. Untung dia cuma ngomong ada hantu ya, nggak ngespesifikin. Ya, mungkin belum ngerti kali ya. Iya mungkin dia Arsya mungkin kalau yang udah terakhir yang paling tuh. ini nih, dia baru beli sendal yang ada lampunya. Sendal itu di dalam kamar taruhnya, gue habis mandi. Sendal itu dua-duanya kok ekor mata gue langsung kayak kan kalau cahaya kadang itu sih kelap-kelip ekor mata kita ya. kan sensitif gitu sih kalau ada ini. Terus kalau ada cahaya kan, terus gue nengok, anjir sendalnya hidup sendiri dua-duanya. Kalau misalnya konslet pasti sendal itu akan sebelah doang kan yang hidup. Itu dua-duanya ada lama banget lagi, anjir kata gagal lagi salin abis mandi kan. Siapa gitu ya, abis itu sendalnya konslet sebelah gitu. Terlanjur dimainin sama mungkin mereka ya. Tuh kalau diinjek hilang lagi sekarang jatuh di jalan. Oh kayaknya pernah deh lo ngajak Arsya ke sini pakai sendal itu. Iya itu sendal itu. Kayak cuma segitu doang sih. Ntar kalau ada lagi gue share lagi. Nah, sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, and share. subscribe.